Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah yang diam-diam jatuh cinta kepadamu. Akan aku lihatkan siapakah dia, akan aku ambil energinya luas ya, apapun statusnya dia dan siapakah dianya. Dan akan aku lihatkan nanti apa yang akan dia lakukan mengenai perasaannya kepada kamu. Apakah dia akan maju, ataukah dia akan memendam saja rasa cinta itu selama-lamanya. Dan kita lihat aja nanti ya jawabannya apa. Dan ini adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Walaupun di sini gambarnya sweet, tapi karena gambarnya sama, akan aku beri penanda supaya kamu gampang memilihnya. Jadi percaya dengan intuisimu, pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah memilih kartu mana yang paling memanggil kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini ya. Yang diam-diam jatuh cinta kepadamu, siapakah dia dan bagaimana pergerakan dia selanjutnya. Akan aku simpan dulu kartu ini, aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Kita lihat siapakah dia. Ada Page of Swords, ada Ten of Cups. Dia ini penasaran banget sama kamu. Sekarang dia lagi penasaran banget sama kamu. Dan dia sebenarnya di sini dalam kondisi yang bagus sih di hidupnya. Dalam artian dia sepertinya sudah cukup secara keuangan, atau pendidikan dia bagus, atau background keluarganya dia bagus. Tapi dia penasaran sama kamu. Ada banyak hal tentang kamu yang ingin dia ketahui. Jadi kalaupun dia di sini jatuh cintanya diam-diam, dia mengamati kamu tuh dari jauh. Atau mungkin dia menunjukkan ketika dia lagi ngobrol sama kamu, sikapnya dia dibuat sebiasa mungkin. Jangan sampai kamu bisa merasakan energi jatuh cintanya. Atau dia di sini sering banget stalking sosial media kamu, tapi tanpa ngasih like, nggak ngasih komen. Jadi bener-bener diem-diem gitu loh. Dia nggak mau sampai kamu tahu bahwa dia ini lagi suka sama kamu. Salah satu alasan kenapa dia di sini suka sama kamu, karena kamu memberikan rasa yang sangat nyaman di dia. Nyamannya nyaman banget. Dia merasa bahwa oh, kamu orang yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat membuatku nyaman. Dan dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia merasakan getaran itu di hatinya. Atau mungkin dia merasa seperti ada kupu-kupu di perutnya setiap kali dia ngobrol sama kamu, setiap kali dia ngelihat kamu, atau setiap kali kamu update sosial media kamu. Dan dia karena lagi penasaran, dia lagi banyak nyari informasi tentang kamu. Apakah sekarang kamu lagi single, ataukah kamu lagi sama seseorang, background kamu gimana, apa yang kamu suka, kayak gitu. Dan apakah tipe orang seperti dia adalah tipe yang emang kamu suka juga, kayak gitu. Jadi emang lagi banyak banget penasarannya. Besar sih di sini harapan dia bahwa kamu suatu saat dia harapkan tahu perasaan dia. Dia mengharap bahwa ada kesempatan itu untuk benar-benar datang kepada kamu. Karena The Star ini kan kartu bercerita mengenai harapan ya. Jadi apapun status dia, entah dia di sini single atau bisa jadi dia udah punya pasangan gitu kan. Tapi dia berharap bahwa akan ada momen dimana kamu dan dia bisa lebih dekat, minimal kayak gitu. Karena kalau misalnya dia di sini katakanlah status dia single, ya dia akhirnya menemukan bahwa kamulah orang yang selama ini dia cari, bahwa kamulah tipe ideal yang selama ini dia nantikan. Mungkin nggak 100% seperti yang dia harapkan, tapi mendekati idealnya dia kayak gitu. Itu sih. Dan aku rasa di sini bahwa rasa jatuh cintanya ini membawa banyak perubahan di dia. Dia mungkin jadi lebih sering dandan, sering mandi, pokoknya wangi di depan kamu, dan perubahan-perubahan yang ya walaupun dia jatuh cintanya diam-diam, tapi dia ingin punya kesan yang positif gitu loh kamu kepada dia. Jadi kayak gitulah ya. Ada Queen of Swords. Ada dua kemungkinan di sini. Status dia bisa aja sekarang ini dia sudah tidak bersama seseorang, bisa aja janda atau duda, atau emang di sini dia lagi ada komitmen dengan seseorang. Atau bisa juga sih di sini dia ini single. Jadi ya single, belum menikah, dan ya udah jatuh cinta aja sama kamu gitu. Kalau misalnya kondisi dia ini single dan belum pernah menikah sebelumnya, ada kemungkinan di sini dia punya orang tua atau mamah yang mamahnya ini punya standar mengenai calon mantunya gitu loh.
Aku lihat sih ada Four of Pentacles. Kemungkinan dia kan suka sama kamu, tapi dia mikir apakah jatuh cintaku ini mamaku juga bakal suka sama kamu. Jadi bisa sangat mungkin dia di sini tahu tipe ideal mantu kesukaan mamanya ini mungkin itu belum bisa dia temukan di kamu. Tapi dia nggak bisa berbohong bahwa dia suka sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu. Dan somehow sih kalau aku lihat dia pingin ada sebuah harapan lah di hubungan ini. Perkara mengenai bagaimana dia ngobrol nanti ke mamanya, yaitu jadi PR-nya dia. Atau kalaupun dia di sini sudah punya pasangan, ya kelihatannya dia di sini akan melihat kamu dari jauh saja, dan dia lebih memilih buat memendam perasaannya. So far sih. Jadi di sini emang dia belum berani menunjukkan terang-terangan kepada kamu bahwa dia ini suka. Jadi dia benar-benar jatuh cinta tuh sendirian. Ya nggak tahu ya, kalau kamu di sini intuisinya cukup kencang sih, mungkin kamu bisa merasakan perasaan dia. Tapi kalau misalnya kamu di sini cuek sih, mungkin kamu nggak bisa akan menebak dia ini siapa, atau mungkin apakah dia akan bergerak kepada kamu gitu sih. Jadi sejauh ini sih aku lihat dia masih menutupi perasaannya. Pada saat kamu nonton video ini, dia masih menutupi perasaannya kepada kamu, masih sangat memproteksi dirinya. Jadi belum mau seterbuka itu. So far sih kayak gitu ya. Cuma aku akan lihat di sini. Kalau ini lebih kepada bagaimana pergerakan dia selanjutnya, apa yang akan dia lakukan mengenai perasaannya kepada kamu. Apakah nanti dia akan maju ataukah gimana? Kita lihat bareng-bareng ya. Five of Wands di sini. Kemungkinan besar kamu dan dia pernah ada momen selisih paham, atau ada sebuah momen yang nggak enak lah pernah terjadi. Jadi dia di sini merasa bahwa oke, itu salah aku, harusnya aku nggak berbuat begitu, atau harusnya aku nggak ngomong gitu kepada kamu. Mungkin karena di sini situasinya belum memungkinkan ke dia untuk menyatakan perasaannya, tapi dia canggung ketika sama kamu, sehingga mungkin itu sangat mungkin canggungnya dia itu bikin dia salah ngomong, salah sikap kepada kamu. Tapi dia di sini menyadari bahwa itu salahnya dia. Aku mengacaukan banyak hal, dan di sini sebenarnya dia ingin minta maaf sih. Kadang dia merasa nggak pantas buat kamu. Kadang dia merasa bahwa kamu itu bisa jadi cantik, cakep, pintar, dan sebagainya, sehingga dia ngerasa apalah aku ini gitu. Jadi ada perasaan itu yang dia rasakan. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa dia belum bisa menyatakan perasaannya kepada kamu. Dan kalau misalnya dia ini adalah orang yang katakanlah misalnya dia di sini udah punya seseorang, atau bahkan mungkin sudah terikat dalam status yang resmi, katakanlah, dia di sini nggak mau drama. Dia merasa bahwa aku nggak bisa mengontrol dengan siapa aku akan jatuh cinta. Ya karena jatuh cinta aja. Tapi di sini dia mengerti bahwa dia nggak bisa untuk lebih jauh dari itu. Dia nggak bisa lebih jauh dari jatuh cinta kepada kamu. Jadi dia udah diam-diam aja, dipendam aja, dirahasiakan aja. Dia nggak mau ada drama. Dia nggak mau berbuat kerusakan yang lebih banyak lagi, baik di kamu, baik di pasangannya dia. Entah ini masih pacar atau pasangan sahnya gitu sih. Tapi kalau misalnya di sini, kalau misalnya di sini kondisi dia adalah single, ya, belum pernah ada hubungan apa-apa sama kamu, dia di sini juga nggak mau bahwa perasaannya ini membuat sebuah drama gitu loh. Mungkin dia tahu bahwa dengan dia menyatakan perasaannya ke kamu, mungkin akan ada kehebohan di kantor, atau mungkin di kampus tempat kamu kerja, atau mungkin ini malah bikin dia berantem sama mamahnya. Jadi dia menekan sebisa mungkin nggak ada pertengkaran yang terjadi atau drama yang terjadi ketika dia menyatakan perasaan sukanya kepada kamu. Makanya di sini dia nyimpen banget nih, jangan sampai kamu tahu atau orang lain tahu mengenai perasaannya. Gitu ya. Dan kartu ini kartu transformasi sebenarnya, kartu The Death. Ada sebagian dari dia ini yang merasa ya sudahlah, kelihatannya emang ini perasaan yang jatuh cinta, dia nikmati rasanya, dia nikmati sensasinya, perasaan bahagianya ketika lagi kasmaran sama kamu. Tapi mostly sih kemungkinan besarnya dia akan ya sudah, kelihatannya aku akan jatuh cinta sendirian, dan dia akan menutup buku, menutup kisahnya bersama dengan kamu. Atau kalau misalnya di sini status dia ini adalah single, ya, dia merasa dia harus berubah dulu, terutama kalau dia merasa banyak insecure-nya kepada kamu. Dia merasa aku harus berubah, aku harus lebih baik lagi sikapku, aku harus lebih baik lagi di pekerjaan, pendidikan, supaya kamu ngerasa bangga dengan
dengan hadirnya dia, karena dia merasa bahwa ketika dia akan mengucapkan rasa suka itu ke kamu, ya dia harus punya sesuatu value atau sesuatu yang bisa kamu banggakan mengenai dia, kayak gitu sih. Dan ya so far sih aku lihat dia masih belum seberani itu buat ngomong sama kamu ya. Dalam jangka waktu yang dekat ini dia masih sering ngelamun tentang kamu, masih sering mikirin kamu, masih sering stalking sosial media kamu kalau dia ada aksesnya, dan berandai-andai apakah kamu akan menerima dia suatu saat nanti, apakah kamu akan bisa senang dengan hadirnya dia, kayak gitu-gitulah. Jadi masih daydreamer ya, masih jadi pemimpi, masih belum bener-bener berani buat maju. The hopeless romantic, Knight of Wands. Sebagian di sini akan maju kepada kamu, akan menunjukkan sikapnya. Atau sebagian di sini juga sangat mungkin akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Tapi sebagian sih di sini aku lihat mayoritas justru akan lebih banyak memendam perasaannya. Tapi kalau emang kamu di sini menunggu-nunggu dia, atau dia adalah orang yang statusnya bebas, tidak dimiliki siapapun, dan kamu pun demikian, ya mudah-mudahan dia akan datang, akan ada keberanian di dia untuk menyatakan perasaannya kepada kamu. Bucin sih dia ini. Kalau misalnya dia statusnya bebas ya, single, dia cukup bucin sama kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya pun emang dia udah punya pasangan, ya emang terutama pasangannya pasangan sah ya, yang sudah menikah, ya sudahlah, ikhlaskan aja, biarkan dia dengan keluarganya, jangan diganggu. Ingat ya, ingat karma gitu sih. Tapi aku rasa dia cukup bijak kok mengenai perasaannya kepada kamu gitu. Jadi mudah-mudahan kalau emang kamu menunggu dia dan sama-sama bebas statusnya, mudah-mudahan akan ada kisah baru antara kamu dan dia, mudah-mudahan. Akan aku lihat di sini mengenai bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu. Memikirkan kamu membuat aku tersenyum. Jadi ya seperti gambar inilah, baik dia laki-laki atau perempuan, ketika dia lagi mikirin kamu, lagi ngelihat foto terbaru kamu, dia tersenyum. Ya namanya orang jatuh cinta gimana sih ya, kayak gitu. Ada kasmarannya, ada letupan-letupan di hatinya mengenai kamu. Terutama kalau misalnya dia mengingat momen ketika bersama dengan kamu lah, entah ini momen yang emang sengaja jalan-jalan berdua, atau mungkin sekedar ketemu di kampus, cuma papasan doang, atau di kantor kayak gitu, tetap bikin dia tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana caraku mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Jadi emang di sini dia canggung sih mengenai perasaan cintanya kepada kamu. Ya, kalau dia di sini single, ya dia masih kayak aduh aku takut, maju nggak ya gitu. Kalau dia udah punya pasangan, ya gimana bilangnya, aku udah punya pasangan, dan mungkin kamu pun juga tahu kalau dia udah punya pasangan. Jadi susah dong bilangnya, terutama lagi kalau dia tahu kamu adalah orang yang katakanlah memegang teguh prinsip, aku tidak mau mengganggu hubungan orang lain, kayak gitu. Dan kalau memang di sini ada faktor orang tua yang punya standar mengenai calon pasangannya dia, ya dia juga bingung di sini. Gimana caranya dia untuk bilang kepada kamu bahwa dia itu suka ke kamu, tapi mungkin kamu harus struggle menghadapi orang tuaku gitu. Oke, perasaan lainnya, beri aku ruang untuk menikmati duniaku. Jadi dia di sini sebetulnya membiarkan kamu menikmati dunia kamu. Dia menatap kamu dari jauh kayak, oke, kamu lagi jalan-jalan sama teman-teman kamu. Oke, hari ini kamu pakai baju apa? Kamu cantik banget, kamu cakep banget hari ini, kayak gitu. Dan dia di sini memang kelihatan cuek ya. Terlihat cuek menikmati dunianya, padahal sebenarnya dia lagi mengamati kamu diam-diam. Kalau kamu lagi meleng-meleng dikit dan lagi nggak fokus ke dia mengamati kamu sebetulnya, kayak gitu. Lalu di sini we need to let each other go. Dia merasa bahwa ya sebagian di sini ya emang akan merelakan kamu, melepaskan kamu, mengikhlaskan kamu. Jadi dia merasa kalau kita harus melepaskan satu sama lain untuk pergi di kehidupan kita masing-masing, terutama kalau dia udah punya pasangan sih di sini. Jadi sekali lagi dia nggak bisa mengatur dengan siapa dia akan jatuh cinta, tapi dia punya kebijaksanaan. Aku bisa mengatur apakah aku akan maju ataukah aku akan simpan aja dalam hatiku, kayak gitu. Kalau kamu masih penasaran siapakah dia, siapakah orangnya, aku akan ambil beberapa kartu di sini ya untuk melihat ciri-ciri dia selanjutnya. Aku butuh lebih banyak lagi. Ya cukup ya. Dia suka baca buku. Kelihatannya dia pintar, dia cerdas, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan buku. Dia suka minum kopi, bisa aja dia seorang barista.
Atau kamu dan dia bisa jadi pernah punya kenangan nostalgia di kafe gitu ya, minum kopi bareng-bareng. Dia orangnya nggak suka lelet, dia tepat waktu, dia nggak suka buang-buang waktu, jadi disiplin banget. Jadi kalau kamu dan dia satu kampus, satu kantor, kamu bisa tahu dia jarang, hampir nggak pernah terlambat untuk ikut kelas atau untuk absen kantor kayak gitu. Dia di sini bidang pekerjaannya bisa jadi berhubungan dengan anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil banget ya, balita, usia-usia TK, awal-awal SD kayak gitu. Entah sebagai pengajar atau di daycare, atau mungkin dia dokter anak, bisa juga kayak gitu. Atau bisa juga dia udah punya anak, bisa juga. Di sini dia suka jajan kayak gerobak pinggir jalan, jajan-jajan tradisional, atau bakso atau topoki, atau kamu dan dia pernah ada momen berburu kuliner atau takjil berdua, maybe. Dia di sini orang yang suka alam, pecinta alam. Mungkin dia suka naik gunung, ya, pendaki gunung seperti itulah. Atau dia datang dari kota kecil yang mana mungkin desa atau kota kecilnya itu ada gunung yang indah dan mungkin jadi tujuan wisata atau tujuan pendakian gunung. Bidang pekerjaan atau pendidikan dia bisa jadi berhubungan dengan konstruksi, ya, dengan bangunan. Jadi mungkin insinyur atau yang seperti itulah. Teknik sipil bisa. Bulan Mei bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Bisa jadi bulan kelahiran, bulan pertemuan, gitu. Dan di sini sangat mungkin dia orangnya tidak melihat warna kulit atau background orang lain untuk menjadi teman. Jadi apapun latar belakang agama, rasnya, dia akan berteman dengan siapa aja selama orang itu baik. Jadi teman-temannya cukup banyak di sini. April juga bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, bulan lahir atau bulan pertemuan, gitu. Dan aku mau lihat dari charm ya, dari zodiak kamu atau zodiak dia yang lagi jatuh cinta diam-diam sama kamu. Ini bisa Sun, Moon, Rising ya. Ada Gemini, Scorpio, Aries, Pisces, Sagittarius, dan Leo. Kemudian kalau zodiaknya nggak ada, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. A, S, Y, D, U, K, J, T, O, L, M, dan R. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 11, 29, 19, 6, 31, 12, 14, 25, 1, dan 2. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang jatuh cinta kepada kamu tapi diam-diam aja. Inilah orangnya dan mungkin kamu kenal dia. Kamu bisa tulis di kolom komentar siapakah dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihat di sini ya. Siapakah dia yang diam-diam jatuh cinta kepada kamu dan bagaimana pergerakan dia selanjutnya? Apakah akan dia pendam aja perasaannya atau apakah dia akan benar-benar maju kepada kamu? Aku akan simpan dulu kartu ini. Aku mulai dulu dari tarotnya dulu. Kita lihat. Ada Page of Staffs. Lalu Six of Staffs. Dia di sini nggak pernah menyangka dia bisa jatuh cinta sama kamu. Ketika awal ketemu sama kamu dia ngerasa ya udah kamu biasa-biasa aja, kayak nggak ada yang spesial, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kelihatannya kamu dan dia di sini sering ketemu. Walaupun mungkin ketemunya rame-rame dengan banyak orang, atau mungkin karena lagi ada proyek bersama di kampus, di kantor, atau di organisasi tertentu. Tiba-tiba perasaan itu muncul. Tiba-tiba perasaan itu membuat dia nyaman sama kamu. Di sini dia merasa bahwa apa yang membuat dia jatuh cinta sama kamu adalah dukungan yang sangat besar dari kamu. Makanya ini sangat mungkin kamu dan dia pernah terlibat proyek bersama. Dan yang kulihat di sini, dukungan dari kamu ini benar-benar bermakna buat dia. Ya mungkin di sini bahasa cinta dia adalah word affirmation bisa, atau bisa juga di sini quality time, ya, atau mungkin di sini act of service bisa. Bisa jadi bahasa cintanya kayak gitu dan kamu memberikan itu tanpa kamu sadari. Ternyata semua perhatian dan support yang kamu berikan kepada dia itu bikin dia, oh kamu luar biasa gitu. Mungkin secara fisik dia melihat kamu ya ordinary aja lah, biasa aja gitu. Tapi secara karakter, pembawaan kamu, keberanian kamu, kecerdasan kamu, wah itu bikin dia
tiba-tiba kasmaran gitu dengan kamu. Gitu sih. Dan sulit bagi dia melupakan kamu, sulit bagi dia untuk menepis perasaan itu. Dia kayak, apa sih ini, perasaan apa sih ini gitu, kok bisa aku jatuh cinta sama dia, kamu gitu. Tapi dia nggak bisa, apa ya, hatinya nggak bisa bohong bahwa dia ini ada yang menarik tentang kamu dan dia jatuh di situ. Apakah kamu akan menangkap dia? Kita lihat nanti. Ada King of Pentacles. Dari segi usia cukup matang-matang di sini sih, maksudku mungkin mendekati usia 30 tahun atau di 30 awal lah. Atau mungkin kalau kamu di sini usianya udah cukup mature juga, bisa aja 35 sampai 40. Tapi yang pasti di sini berapapun usia dia di sini punya kebijaksanaan, kedewasaan pola pikir, secara pendidikan atau secara keuangan dia udah stabil banget, lebih dari cukup. Dia di sini kalau mau serius, dia serius. Mungkin kamu melihat bahwa aku sama dia kayaknya nggak pernah dia tuh memperlihatkan bahwa dia tuh suka, kayaknya dia biasa aja. Ya memang pembawaannya kayak gitu. Tapi dia humble. Bisa saja di sini dia baik ke semua orang. Ke kamu pun juga sama baiknya. Cuma bedanya ketika dia lagi interaksi dengan kamu, ada yang beda di hatinya, ada debar-debaran yang dardir-duer gitu. Sebetulnya dia enak diajak ngobrol. Dia humble banget, nggak kebanyakan sombong, nggak kebanyakan pamer ini itu, tapi ada kualitas yang luar biasa di dia. Banyak orang menghargai dan menghormati dia. Wibawanya ada, dia laki-laki ataupun perempuan. Gitu sih di sini. Jadi mungkin kamu sudah bisa menebak siapakah dia. Ya nggak banyak ngomong sih, intinya kayak gitu. Dia sudah stabil dengan perasaannya. Makanya dia kayak, aku bisa ya jatuh cinta. Mungkin kalau kamu childish, kalau kamu clingy, kok bisa dia suka sama kamu, dia juga bingung. Tapi yang namanya cinta ya cinta aja. Kemungkinan besar dia akan datang ke kamu, kemungkinan besar dia akan ngomong ke kamu, dan kemungkinan besar karena dia yang duluan suka sama kamu, dia akan lebih berani, dia akan lebih ekspresif sih kalau aku lihat. Dan sekarang pada saat kamu nonton video ini, kemungkinan besar di momen-momen itu dia udah mulai berani buat nunjukin sikapnya. Mungkin ngajak kamu jalan, mungkin lebih cerewet, mungkin lebih sering chatting sama kamu. Atau kamu bisa mulai merasakan kayaknya ada yang beda nih sama dia, kayak gitu. Apa tuh? Ya kamu yang paling tahu. Tapi dia emang pemberani sih di sini. Kalau dia udah yakin dengan perasaannya, apalagi di sini dia udah nggak bisa mengelak bahwa dia emang ada rasa lebih ke kamu, dia akan datang kepada kamu. Dia akan melindungi kamu. Udah ada momen dimana, kamu jangan ngantar dia pulang ya, sama aku aja, kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kalian satu kampus atau satu kantor, kayak gitu sih. Kelihatan banget sih pergerakannya. Jadi tinggal tebak-tebaklah di sini siapakah dia. Iya, di sini intuisi kamu akan bisa menebak kok dia siapa. Bahkan sekarang kamu bisa tahu orangnya siapa. Gitu. Dan kalaupun ngerasa sekarang masih tumpul, Kak, nggak tahu aku siapa dia. Dengan semakin banyaknya pergerakan dan keberanian dari dia, kamu nanti akan bisa merasakan kok energi compassion dari dia. Dia akan semakin menunjukkan sikapnya, tapi dengan kelembutan. Aku lihat di sini dengan kelembutan, tidak dengan apa ya, yang terlalu bold, terlalu kelihatan banget. Tapi di sini dia hanya ingin merasa kamu nyaman sama dia, minimal itu dulu. Jadi dia nggak akan bikin surprise yang gimana, tapi minimal kamu nyaman dulu sama aku gitu. Aku akan menunjukkan ke kamu bahwa aku lagi suka sama kamu, dan aku akan lihat kamu apakah nyaman sama aku. Kalau kamu nyaman sama dia, kelihatannya dia akan lebih berani lagi untuk bilang suka, atau bahkan movement yang lebih kelihatan lagi. Dan aku mau lihat sih di sini ya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya mengenai perasaannya kepada kamu. Kelihatannya sih akan maju, tapi kita akan lihat ya. Ada two offering, final two. Tetap dia akan menimbang-nimbang, tetap dia akan melihat bagaimana reaksi dari kamu. Ketika nanti dia akan maju, lebih perhatian, lebih proaktif, dia akan melihat apakah kamu juga akan punya energi yang sama. Kalau dia merasa kamu menanggapi itu dengan excited, dengan perasaan yang hangat, dan dia juga melihat kamu cukup hangat menanggapi sikapnya, kelihatannya dia akan lebih berani buat maju lagi. Tapi kalau misalnya dia melihat kamunya cuek, kamunya dingin, kamunya nggak peduli, ya mungkin dia akan mundur pelan-pelan. Mungkin kayak gitu, mungkin.
Atau dia di sini masih menimbang-nimbang antara kamu atau siapa gitulah. Tapi sih lebih kepada melihat effort kamu sih. Two of Loads tentang union, penyatuan, harmoni, keserasian gitu loh. Makanya di sini dia menimbang-nimbang apakah kamu cukup bisa punya value yang sama, punya pandangan yang sama mengenai kehidupan, mengenai relationship, mengenai goal pacaran akan seperti apa, atau bahkan mungkin yang lebih lagi gitu. Akan ada sih momen ini ketika dia akan ngajak kamu jalan atau bahkan menyatakan perasaannya. Kelihatannya dia yang akan menyatakan perasaannya duluan sama kamu. Gitu sih. Lalu akan aku lihat lagi di sini. King of Rings ini adalah King of Pentacles. Ini dua kartu yang sama energinya. Jadi sih di sini dia merasa bahwa dia sudah punya modal. Modal itu nggak cuma mengenai kekayaan ya. Secara karir atau keuangan, mudah-mudahan aminin dia udah bagus, lebih dari cukup. Dan di sini ya kalau dia emang ingin segera menikahi kamu, modalnya udah ada. Dia udah punya kebijaksanaan. Cuma ya dia masih melihat ke kamunya. Apakah kamu juga sudah sedewasa itu pola pikirnya, sudah sestabil itu cara kamu menangani masalah, sudah sestabil itu emosi kamu. Karena aku rasa dia sudah sangat stabil dengan emosinya. Bukan tipe kalau orang yang akan meledak-ledak ketika marah, yang wah war gitu, enggak. Jadi dia melihat kepada kamu, apakah kamu punya kebijaksanaan yang sama dengan dia. Kalau dia melihat ada kebijaksanaan itu, ya kelihatannya sih bisa sangat mungkin menjadi satu gitu. Akan ada perayaan antara kamu dan dia. Aminin, aminin. Aku doakan buat teman-teman di sini. Ada Page of Rose ya. Ini sama lagi kartunya, Page of Rose, Page of One, ini kartu yang sama. The Free Spirit. Dia jiwa yang bebas, dia nggak suka diatur. Makanya sebenarnya dia tuh kayak, loh kok bisa aku jatuh cinta? Aku ini lagi meniti karir, aku ini lagi fokus pendidikan. Kalau bisa jangan jatuh cinta. Atau bahkan aku nggak mau nikah, apalah nikah bikin capek, bikin tiba-tiba hadir kamu di hidupnya, menggoncang segala-galanya, menggoncang rencana-rencananya gitu sih. Tiba-tiba dia jadi bucin, tiba-tiba dia mikirin kamu gitu. Jadi tiba-tiba free spiritnya dia itu, oh jatuh cinta begini rasanya gitu sih. Tapi karena dia cukup dewasa, makanya dia di sini ingin punya apa ya namanya, bukan pengalaman sih, ingin punya kemantapan hati untuk bisa membawa kamu ke masa depannya. Oh iya, ini mengkonfirmasi tadi aku bilang ya, kalau nggak salah, apa aku lupa, bahasa cinta dia kemungkinan quality time, karena kamu hadir di sekitar dia, di keseharian dia, ya dia semakin tertarik sama kamu. Dan kemungkinan besarnya dia ingin lebih banyak menghabiskan waktu berdua aja sama kamu. Kalau selama ini yang ngumpulnya bareng-bareng teman kantor, teman kampus, teman komunitas, teman geng, nah selanjutnya sih dia pengen, ayo kita berdua jalan kemana, ayo kita ngobrol di mana, nonton film kah, atau mungkin kemana gitulah, jalan-jalan lah intinya, ngobrol lebih dalam lagi gitu. Jadi apakah sangat mungkin dia akan menyatakan perasaannya? Ada banyak energi di sini yang menjurus ke arah sana. Ada sangat mungkinnya, tapi tergantung dia dan tergantung bagaimana kamunya sih di sini untuk menanggapi perasaannya kita. Dan aku mau lihat di sini. Kalau ini lebih kepada bagaimana perasaannya saat ini, saat kamu lagi nonton video ini. Kita lihat gimana perasaannya. Aku tahu kita saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi dia merasa bahwa dia nggak pernah menyangka akan bertemu dengan manusia seperti kamu atau sosok seperti kamu yang selama ini mungkin dia nggak pernah bisa menyangka gitu. Ternyata jatuh cinta rasanya seperti ini, ternyata jatuh cinta yang sangat dalam itu rasanya seperti ini. Dan dia punya keyakinan bahwa kalian berdua akan saling menyempurnakan. Hadirnya dia menyempurnakan kamu, hadirnya kamu menyempurnakan dia gitu. Dan karena dia sudah bisa merasakan support dari kamu, merasakan dampak hadirnya kamu yang ke arah positif, maka dia merasa bahwa oh sepertinya kita bisa nih buat jadi pasangan yang real gitu. Masih sulit untukku melupakan masa lalu. Jadi di sini emang sih ada sedikit energi bahwa dia masih mempertimbangkan ya, terutama kalau kamu di sini tahu bahwa, atau mungkin kamu belum tahu ya, mungkin dia pernah punya pengalaman yang pahit mengenai kisah cinta. Makanya mungkin di sini dia kayak, aku ingin bebas, aku nggak mau
didesak oleh usia harus menikah usia sekian. Walaupun orang tua atau om tante nanyain di saat lebaran kapan nikah, aku tidak akan mengubah keputusanku untuk jadi single dulu atau aku nggak mau nikah gitu. Tapi ada alasannya. Dia begitu bukan karena dia keras kepala sih atau mungkin nggak percaya cinta, tapi lebih karena ada alasannya. Mungkin dulu kisah cintanya sangat pahit sampai dia bener-bener trauma, atau mungkin dia melihat trauma yang luar biasa di pernikahan orang tuanya. Itu sih salah satunya kalau aku melihat dari klien-klien aku ya, penyebabnya mostly itu. Jadi pahami aja kalau memang suatu saat nanti dia cerita mengenai background atau mungkin kisah-kisah dia yang lalu. Sulit melupakan masa lalu ini lebih kepada dia masih butuh waktu untuk meyakinkan dirinya apakah dia bisa sestabil itu untuk hubungan ini bersama dengan kamu. Terima kasih kamu selalu ada buat aku, ya kan? Ya kan? Di sini dia itu berterima kasih akan hadirnya kamu. Tanpa kamu sadari, mungkin kamu hadir di saat dia lagi down, di saat dia lagi berusaha untuk melupakan masa lalunya, di saat dia berjuang untuk kestabilan pendidikan atau keuangan dia. Mungkin kamu nggak sadar, tapi bagi dia sangat berarti gitu. Terutama mungkin di saat dia lagi baru dimarahin dosen, baru dapat omelan dari atasan, dan kamu di situ kayak ngasih semangat ke dia. Itu sangat berarti banget buat dia. Untukku kamu sangat sempurna, untukku kamu sempurna gitu lah. Jadi dia nggak pernah menyangka pada akhirnya menemukan kamu, karena mungkin selama ini sosok kamu hanya di angan-angan dia, tapi sekarang ada nyata di dekat dia. Dan kalau kamu masih penasaran dia ini siapa, aku akan coba ambil beberapa kartu untuk melihat siapakah dia. Aku di sini merem ya. Oke, cukuplah ya segini. Iya, kamu dan dia sudah cukup dekat di sini. Sebagai teman atau rekan kerja atau mungkin teman di kampus, organisasi. Jadi cukup akrab lah. Makanya di sini dia nggak menyangka dari keakraban ini dia bisa ada perasaan yang lebih gitu. Perasaan dak-dikduk ketika sama kamu, tiba-tiba mikirin kamu siang dan malam. Di sini bisa jadi bidang pekerjaan atau hobinya dia adalah fotografi. Sesuatu yang berhubungan dengan foto atau mungkin juga membuat video. Ya, gitu sih. Atau mungkin kalian berdua pernah ada momen motret di mana, atau mungkin kamu jadi modelnya. Dia suka masak atau baking, bikin kue gitu ya, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kue, baking, roti kayak gitu, atau mungkin bidang perkuliahan dia berhubungan dengan baking. Kamu dan dia mungkin pernah ada nostalgia atau kenangan nonton film berdua. Atau mungkin sebentar lagi dia akan ngajak kamu nonton film apa, misalnya kayak gitu ya. Jadi dating, nonton film, atau dia emang orang yang suka banget nonton film. Di sini dia suka dengerin musik. Mungkin dia punya musik-musik kesukaan dia yang mengingatkan dia kepada kamu. Atau mungkin kamu melihat kalau dia lagi kerja, dia suka pakai headphone atau headset sambil kerja sambil dengerin musik atau lagu. Lalu di sini dia mungkin suka melukis, salah satu hobinya dia, atau dia desain grafis, gambarnya dia bagus. Entah ini akan dia geluti sebagai bidang pekerjaan atau sekedar hobi semata. Dia tipikal yang casual, lebih suka pakaian-pakaian santai di luar ini ya, di luar kerjaan atau di luar kampus kalau mengharuskan formal. Tapi kalau misalnya di luar itu dia lebih suka casual dibandingkan pakai baju formal. Dibandingkan kemeja dia lebih suka pakai kaos. Iya nih, bahasa cinta dia kemungkinan memang word affirmation ya. Dia sangat bahagia kalau misalnya ada orang yang memuji hasil kerjanya, memuji jerih payahnya, mengapresiasi atau memberi kesan positif mengenai apa yang sudah dia lakukan kayak gitu. Jadi itulah ya word affirmation. Dia di sini sangat sayang dengan bumi atau lingkungan. Dia mulai aktif sekali dengan gerakan menjaga bumi, entah dengan mulai mengganti botol plastik dengan tumbler, mengurang-ngurangin sampah plastik, atau mungkin dia selalu buang sampah di tempatnya. Di sini kemungkinan besar dia orang yang sangat bisa menyuarakan keresahan di masyarakat. Entah mungkin di sini di masa kuliah dia sering demo, bukan menentang sih, mempertanyakan kebijakan pemerintah, atau bisa jadi di sini dia emang punya public speaking yang bagus, menyuarakan keresahan banyak orang kayak gitu. Ciri-cirinya kayak gitu ya. Dan akan aku lihat dari charm di sini, zodiak kamu atau zodiak dia bisa Sun Moon Rising ya, Scorpio, Aries, Aquarius, Leo, Virgo, Capricorn.
Kalau misalnya zodiaknya nggak ada, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. N, E, F, L, A, T, M, K, V, Q, H, P. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia: 25, 7, 2, 16, 23, 9, 14, 28, 26, dan 8. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang sedang jatuh cinta diam-diam sama kamu. Kalaupun dia akan maju, semoga dialah yang memang terbaik buat kamu. Semoga segala afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihat di sini ya, siapakah yang diam-diam jatuh cinta kepada kamu. Dan akan aku lihatkan juga bagaimana pergerakan dia, apakah dia akan memendam perasaannya atau apakah justru dia akan menyatakan perasaannya kepada kamu. Aku akan simpan dulu kartu ini, aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, kita mulai ya. Ada Two of Swords, ada Six of Cups. Ciri-ciri dia yang paling kelihatan dari dua kartu ini ya. Pertama, bisa jadi kamu dan dia udah kenal sebelumnya, udah pernah ada momen dimana kalian berdua pernah deket di sini bukan pacaran ya, bisa aja teman sekolah, teman kuliah, dulu saling support buat ngerjain tugas bareng atau mungkin menikmati masa muda gitulah. Tapi dulu perasaannya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial antara kamu dan dia. Tapi kemudian mungkin kamu dan dia di sini bertemu lagi dalam sebuah event atau momen, sehingga ada perasaan itu yang muncul, perasaan suka, perasaan sayang. Ya kayak gitu. Intinya kamu dan dia di sini udah pernah melalui fase yang ya ada momen-momen nostalgianya lah. Atau mungkin kalau misalnya dia orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, bisa jadi kamu dan dia udah kenal gitu loh. Jadi di deket-deket kamu, mungkin kamu udah kenal dia setahun atau beberapa bulan ini gitu. Satu kampus, satu tempat kerja, satu organisasi barangkali kayak gitulah di sini. Dan dia ini agak sedikit bingung dengan perasaannya kepada kamu. Antara maju nggak ya, aku bilang nggak ya kepada kamu mengenai perasaanku. Kelihatannya ada sesuatu yang masih dia pertimbangkan di sini, sesuatu yang membuat dia masih belum bener-bener berani menunjukkan perasaan atau gestur-gestur jatuh cinta kepada kamu. Dan dia di sini bener-bener dingin, dalam artian kamu hampir nggak bisa merasakan energi bahwa dia ini ternyata lagi jatuh cinta sama kamu. Bener-bener flat aja gitu, kalau ngobrol sama kamu flat. Ya udah gitu aja, kayak ngobrol ke orang lain juga, nggak ada yang berbeda gitu. Makanya mungkin kamu agak siapa orangnya gitu. Tapi akan aku lihat selanjutnya ya. Knight of Pentacles. Tapi di sini aku rasa perlahan-lahan dia akan mulai bisa merasakan bahwa perasaannya nyata buat kamu. Tapi Knight of Pentacles ini pergerakannya pelan-pelan ya. Pelan-pelan bukan berarti tanpa pergerakan, tapi pelan-pelan yang udah mulai kelihatan. Lebih hangat ke kamu, lebih akrab, lebih santai ngobrolnya, lebih banyak waktu yang dia habiskan ketika sama kamu. Tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena dia ini tipe orang yang kalau udah suka, maka ya dia harus serius sama kamu. Maksudnya di sini bukan memaksakan ya, tapi kalau dia sudah ada bayangan aku ingin pacaran sama kamu, maka aku pingin serius. Bukan buat main-main, bukan buat ya yang penting statusnya punya pacar gitu, enggak. Dia membawa kestabilan itu. Kemungkinan dia sangat loyal dan sangat menjaga perasaan, sangat setia. Kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi ya itu tadi, dia pelan-pelan pergerakannya. Secara fisik dia biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang menarik tentang fisik dia, udah biasa aja lah, seperti masyarakat dunia pada umumnya. Nggak yang sampai secakep artis-artis Hollywood atau bintang-bintang K-pop gitulah. Makanya mungkin kamu agak aduh siapa sih dia gitu. Tapi dia membawa keseriusan mengenai perasaannya bersama dengan kamu. Mudah-mudahan sih dia bisa menyelesaikan momen ini ya, situasi yang dia masih bingung mengenai rasanya. King of Cups. Kalau dia sudah yakin, maka dia akan maju. Di sini kamu kalau misalnya nanya ciri-ciri dia apa sih kak?
Dari segi usia antara 25 sampai 35. Humble. Dia orang yang enak buat diajak ngobrol. Dia tipikal orang yang rasa kasih sayangnya besar banget. Dia sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada yang sakit, siapa yang sakit? Sakit apa? Dirawat di rumah sakit kah gitu? Atau mungkin kalau misalnya dia lagi jalan di luar kantor misalnya, atau di luar kampus lagi beli makan siang gitu ya, dan mungkin pada saat dia melihat ada orang yang kesusahan butuh dibantu, maka dia akan bantu. Kalau misalnya dia melihat ada orang tua yang lagi jualan pisang atau jualan roti yang sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat, tapi dia akan bantu. Dia akan bantu beli 1 atau 2 roti gitu dari si bapak tua atau si ibu tua itu, sekedar untuk melariskan dagangannya, kayak gitulah. Jadi dia punya kebaikan hati. Dan secara karir atau pendidikan, aku rasa dia oke kok, oke gitu. Kalau kamu berharap punya pasangan yang stabil di area itu, dia akan bisa ngasih effort itu buat kamu. Dia orang yang ceria sebetulnya dia ceria, cuma mungkin di awal-awal perasaannya kepada kamu, dia tiba-tiba ada rasa yang nggak nyaman tentang dirinya. Dia takut, atau memang di awal-awal itu lagi ada masalah yang terjadi di hidupnya dia. Makanya mungkin dia belum bisa fokus sama kamu, harus membagi situasi antara perasaannya kepada kamu atau fokus ke hal yang lain. Misalnya di keluarganya lagi ada masalah, atau lagi ada masalah di pekerjaannya. Tapi sebenarnya bakatnya dia itu secara lahiriah, dia orang yang sangat optimis, orang yang bahagia dengan hidupnya, banyak bersyukurnya gitu di sini. Ya, dan dengan perasaannya kepada kamu, jatuh cintanya kepada kamu, makin bahagia gitu loh di sini. Dan kamu bisa mengubah dunia dia yang tadinya gelap gulita, tiba-tiba jadi penuh dengan keceriaan dan optimisme kayak gitu. Apakah kamu sudah bisa menebak orangnya siapa? Dan akan aku lihat di sini ya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya mengenai perasaannya kepada kamu. Apakah akan dia ungkapkan ataukah akan dia pendam aja? Kalau dari sini sih aku lihat akan diungkapkan ya, atau lebih kelihatan lah pergerakannya. Tapi akan aku lihat. 5 of Rings di sini ada insecure. Oh, pantesan aja. Ini 2 kartu ini sama ya tipikalnya. Lagi menutup mata pakai kain. Jadi memang di awal-awal itu dia agak clueless, agak bingung dengan perasaannya kepada kamu. Dan kemungkinannya alasannya adalah dia insecure. Dia lagi nggak pede tentang dirinya atau kondisinya pada saat itu. Ya, atau mungkin kalau dia teman lama kamu, kalau dia dan kamu pernah satu sekolah zaman SMP, SMA, dulu mungkin dia suka sama kamu. Mungkin rasa sukanya ini udah lama banget, udah dari dulu, bertahun-tahun yang lalu, tapi dia insecure pada saat itu, kayak aku belum layak dan belum pantas buat kamu. Tapi sekarang dengan kondisi, mudah-mudahan aminin, keuangannya lebih stabil, pekerjaan dia oke, pendidikan dia oke, lebih berani buat maju kepada kamu. Kamu bisa bangga sama aku, kayak gitu sih energinya ya. Oh iya, ini makin mengkonfirmasi Knight of Rings. Ini sama, Knight of Pentacles ini sama-sama dengan Knight of Rings ya, The Late Bloomer. Jadi dulu atau mungkin setahun yang lalu lah ya katakanlah, kalau misalnya dia belum jauh-jauh banget kenalnya sama kamu, insecure, dia merasa jelek, nggak pantas, belum berbenah diri, situasi mungkin pendidikan atau pekerjaannya dia masih nggak bagus gitu ya. Tapi kemudian waktu berlalu dan sekarang dia sudah menjadi bunga yang mekar, bunga yang cantik, udah jadi angsa yang sangat anggun, berwibawa, udah bukan itik buruk rupa lagi. Secara penampilan dia lebih bagus ya, nggak harus berubah drastis, tapi setidaknya udah ngerti cara berpakaian yang bagus, yang pantas, rapi, bersih, wangi gitu, minimal. Dan juga hal-hal lainnya mengikuti ya, karena pendidikan dan pekerjaannya lebih bagus, rasa percaya diri itu ngebus rasa aura cantik atau aura cakepnya dia. Kalau dia laki-laki dia lebih kelihatan berwibawa dan juga keren gitu ya. Kalau dia perempuan secara otomatis kecantikan dari dalam itu keluar. Wajahnya sih sama-sama aja, nggak yang oplas atau gimana, tapi ada pancaran yang berbeda, optimisme yang berbeda. Itu yang membuat dia berubah dan berani maju ke kamu. Iya sih, di sini banyak dari yang nonton ini, si dianya ini siap untuk memulai sebuah kisah yang baru, udah siap untuk
membangun sesuatu yang indah bersama dengan kamu. Udah ada kesiapan itu, dan dia nggak ragu untuk memulainya. Tapi dimulai dari pendekatan dulu mungkin, atau ngobrol lebih banyak, atau ngajak kamu jalan kayak gitu. Keep it chill, Temperance ya. Tapi dia pingin santai aja lah. Emang tipikal yang nggak mau terburu-buru. Sekali lagi, bukan karena dia nggak serius sama kamu, justru karena dia nggak mau pacarannya main-main doang. Makanya dibawa santai aja. Santai di sini, ikuti aja flow-nya. Dia pingin pelan-pelan mengenali kamu, background kamu, keluarga, teman-teman kamu, gaya hidup kamu. Makanya dibawa santai aja lah. Dan dia di sini emang pingin hubungan ini terbangun tanpa paksaan. Jadi dia akan melihat, dia tidak ingin memaksa kamu, tidak ingin memaksa situasi, let it flow gitu, jalanin. Dan kalau pada akhirnya kamu dan dia akan jadian, ya dia akan, ya udah dibawa santai aja. Dia nggak mau terlalu banyak drama di hubungan ini. Kelihatannya dia udah capek dengan segala drama, dia ingin menikmati segala momennya bersama dengan kamu. Kayak gitu. The Bestoler ya, kartu The Emperor. Nah kan, karena di sini dia sudah banyak percaya dirinya, udah lebih optimis mengenai dirinya, ada hal yang bisa dia banggakan kepada kamu, dia lebih pede, jauh lebih pede, dan tetap berbunga-bunga ya, tetap berbunga-bunga dengan perasaannya kepada kamu. Dia benar-benar mau maju kepada kamu, banyak hal yang ingin dia ukir bersama dengan kamu, tanpa melupakan bahwa, terutama kalau dia laki-laki ya, tanpa melupakan bahwa dia sebagai laki-laki harus juga punya kemapanan karir, pendidikan yang bagus. Jadi dia berharap kamu bisa mendukung segala aspek di karir atau pendidikan yang sekarang sedang dia jalani, kayak gitu. Pun kalau misalnya dia ini perempuan, ya dia berharap kamu akan mendukung impian cita-citanya dia apa di pendidikan, di karir, kayak gitu. Tapi dia jauh lebih ini sih, beda banget ya. Bisa kamu lihat di sini dia insecure, dan sekarang dia jauh lebih matang, lebih bijak, lebih tahu gimana harus menghadapi perasaannya kepada kamu. Emang ada perubahan sih di sini, mau nggak mau ya, namanya berubah ya, dia berubah ke arah yang baik, aminin. Dan aku mau lihat kalau ini adalah bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu, tepat di saat kamu lagi nonton video ini. Akan aku bongkar. Aku minta maaf pada apapun yang pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini adalah energi orang yang dulu kamu pernah kenal, tapi mungkin pernah ada masalah, problem, atau mungkin dia mantan kamu misalnya. Nggak semua ya, tapi mungkin sebagian di sini, karena ini general reading buat banyak orang. Ada sebagian kecil di sini yang emang energinya mantan, yang mungkin dulunya nggak bisa menghargai kamu, atau mungkin nggak bisa fokus ke hubungan ini. Sekarang dia jauh lebih baik. Dan dia ingin minta maaf pada semua yang pernah dia lakukan di hubungan ini, atau pada apapun yang pernah dia lakukan kepada kamu, yang pernah membuat kamu nangis, yang pernah membuat kamu kecewa, kayak gitu. Dan dia ingin kesempatan kedua. Kalau misalnya kamu ngasih ya silakan, tapi kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa. Dan di sini aku takut untuk menunjukkan kepadamu diriku yang sebenar-benarnya. Jadi di sini dia masih ada perasaan, mau nggak ya kamu nerima aku? Bisa nggak ya kamu menerima perasaan cintaku ini dengan backgroundku yang seperti ini gitu loh. Entah background keluarganya atau background lainnya kayak gitu. Jadi masih ada perasaan kayak, aduh, kamu akan bangga nggak ya sama aku yang sekarang gitu. Itu sih yang agak dia khawatirkan. Lalu di sini aku berfantasi tentang kamu mencintaiku sekali lagi. Jadi kelihatannya ada beberapa energi mantan ya di sini, atau kalaupun kamu dan dia sebelumnya nggak pernah ada apa ya, status hubungan pacaran ya. Di sini dia selalu berfantasi tentang kamu, bahwa kamu akan mencintai dia sebagaimana apa yang dia harapkan gitu di sini. Jadi ini nggak melulu mengenai mantan ya, bisa aja dia emang orang yang bener-bener baru di hidup kamu. Diam-diam setia sama kamu, diam-diam udah lama mengagumi kamu, diam-diam akan menunggu kamu gitu sih. Jadi dia cukup sabar untuk menunggu kamu sampai dia rasa kamu siap untuk menerima perasaannya kepada kamu, kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kamu masih penasaran siapa dia, siapa orangnya, akan aku lihat sih beberapa hal tentang dia. Aku akan ambil beberapa kartu, aku akan merem. November bisa jadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan, aminin. Dia di sini suka minum teh ya,
Atau mungkin kamu dan dia pernah ada nostalgia atau momen dimana kalian ngeteh bareng di mana gitu. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan teh barangkali. Oh ya, jelas aja ini kamu dan dia memang sedang terhubung relationship yang ini ya, past life bisa. Jadi mungkin kamu dan dia sebelumnya pernah terlahir, maksudku di sini pernah ada momen di past life yang mana di kehidupan yang sekarang ketemu lagi untuk menuntaskan janji di kisah cinta bisa. Atau ini spiritual connection. Bisa twin flame, soulmate, karmic gitu sih. Ya, yang emang ada janji yang harus diwujudkan di kehidupan yang sekarang. Dia suka ngemilnya dia lebih kepada kue-kue basah atau cemilan yang kegurih asin. Atau dia di sini punya bisnis atau punya hobi bikin kue-kue basah atau bisnisnya dia itu. Kemungkinan lainnya dia di sini punya hubungan dengan Amerika Serikat, bisa aja dia orang Amerika, atau mungkin pekerjaan dia berhubungan dengan Amerika, perusahaan Amerika, atau mungkin pendidikan dia di Amerika, atau dia punya impian suatu saat nanti dia pingin sekali liburan ke Amerika. Dia di sini punya hobi yang agak ekstrim ya, mungkin mendaki gunung, atau mungkin wall climbing, atau mungkin apa ya namanya ini, ya pokoknya naik-naik ke puncak gunung atau menaklukkan tebing gitulah di sini. Ya, kamu paham lah ya. Lalu di sini dia pekerja keras banget. Kadang saking bekerja kerasnya dia tuh sampai harus lembur, sampai harus ya merelakan jam tidurnya buat kerja kadang, atau memang mungkin bidang pekerjaan dia mengharuskan dia buat on time setiap saat gitulah. Capek sih, tapi dia menikmati momennya. Kemungkinan lain bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kesehatan, nutrisi, entah dia nakes, dokter, ahli nutrisi, kayak gitu-gitu. Atau mungkin dia kuliah di bidang nutrisi, farmasi juga bisa. Aku butuh 2 kartu lagi ya. Family man, dia di sini sangat sayang dengan keluarganya. Dan dia berharap kalau nanti kamu dan dia jadian, dia pingin mengenalkan kamu ke keluarganya, atau mungkin di sini dia pingin sekali ketemu sama keluarga kamu. Kemungkinan dia bucin, kemungkinan dia yang akan bucin sama kamu, clingy, manja. Mungkin di depan orang lain dia sangat kuat, nggak mau kelihatan lemah, tapi di depan kamu dia akan menunjukkan sisi manjanya dia. Gitu. Aku mau lihat di sini mengenai charm, zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Cancer, Aries, Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces. Kalau zodiaknya nggak ada, tenang, masih ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia. V, F, G, Z, E, C, Y, X. Ini bisa jadi emang energinya mantan ya. I, W, O, dan A. Kalau unsur nama nggak ada, masih ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 4, 9, 10, 29, 15, 22, 21, 11, 18, dan 24. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang sedang jatuh cinta diam-diam sama kamu. Siapapun dia, kalaupun nanti pada akhirnya kalian jadian, semoga memang kalian pasangan yang sama-sama saling membawa kebaikan. Dan semoga energi positifnya bisa terjadi di kehidupan kamu. Terima kasih buat kamu yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.